Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Royan Kuroto Ain dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab NIM 230302600103 dari kelas 6C. Saya di sini ingin membawakan sebuah presentasi yang dibungkus dalam video pendek yang berjudul Teks Analisis Akademik dengan Ragam Teks Deskripsi Penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab. Alasan saya memilih teks akademik dengan ragam teks deskripsi adalah karena jenis teks ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu ia menuntut keakuratan data ilmiah, namun tetap harus disampaikan dengan gaya bahasa atau uslub yang deskriptif dan mengalir dengan mudah sehingga dapat dipahami dalam bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke praktik penerjemahan, mari kita bahas sedikit mengenai landasan teorinya. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya sendiri. Dalam konteks akademik, teks deskripsi berfungsi memberikan gambaran objektif dan ilmiah mengenai fakta tertentu. Tantangan utama dalam menerjemahkan teks deskripsi Indonesia Arab meliputi: yang pertama, ada pemilihan kosakata atau diksi, yaitu kita harus menemukan padanan kata sifat, naat atau sifat, atau frasa deskriptif yang natural dalam bahasa Arab tanpa mengubah esensi ilmiahnya. Yang kedua, struktur kalimat. Perubahan dari struktur kalimat nominal atau jumlah ismiyah atau kalimat verbal atau jumlah fi'liyah untuk menjaga balagoh atau keindahan bahasa dan keterbacaan teks Arab. Yang ketiga, yaitu kesesuaian budaya. Akademik, yaitu gaya penulisan akademik Arab, cenderung lebih formal dan sering menggunakan konjungsi atau huruf athof yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari teks deskriptif. Di atas, Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Bangunan megah ini didirikan pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Secara arsitektur, candi ini berbentuk punden berundak yang terdiri dari 9 tingkatan, yaitu 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 pelataran melingkar. Pada dinding-dinding candi terdapat relief-relief indah yang memuat kisah-kisah filosofis kehidupan Buddha. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah dan ziarah keagamaan, tetapi juga menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO karena nilai historis dan keindahan arsitekturnya yang luar biasa. Berikut di atas adalah contoh dari teks bahasa Arabnya.
yu'addu ma'badu Borobudur akbaru nusubi tadkariyi budi fil alam wa yaqa'u fi Majelang fi Jawatul Wusta bunya hadzal mabna al-mahibu fi qarni tasi' al-miladi khilala ahdi Sulalah Salindro wa minan nahiyatil mi'mariyah ya'udul ma'badu syakla haramin mudarrajin yatakawanu min tis'i tabaqat sittu surfatin murabba'ati syakli wa thalathati manasatin dha'iriyatin wa tujadu ala judranil ma'badin nuqushu barizatun jamilatun tahtawi ala qisasin falsafiyatin min hayati Buddha la ya'malu hadzal makan kamarkazil lil ibadati wal hajji dini fahasb bal innahu asbaha aidon turathan takofiyan alamiyan mu'tarafan bihi min kibalil UNESCO nadara lil qiyamatihi tarikhiyati wa ru'iyati handasatihi al-mi'mariyah al-istitnaiyah. Baik, setelah teks di atas, mari kita bedah proses pengambilan keputusan dan teknik penerjemahan yang saya gunakan. Yang pertama, perubahan struktur kalimat pada kalimat pertama, yaitu Candi Borobudur. Dalam monumen, di sini saya menggunakan teknik transposisi. Saya mengawalinya dengan kata yu'addu, dianggap atau terhitung sebagai. Itu artinya, untuk mengubah kalimat nominal Indonesia menjadi kalimat verbal atau jumlah fi'liyah yang jauh lebih berterima dan natural dalam uslub bahasa Arab akademik. Yang kedua, kosakata kedua dan sangat penting, yaitu kata punden berundak adalah istilah arsitektur lokal Indonesia dan padanan yang paling akurat secara akademis dalam bahasa Arab adalah haramun mudrajun, yaitu piramida berundak atau bertingkat. Mengapa? Agar pembaca bahasa Arab langsung mendapatkan visualisasi konseptual yang tepat. Lalu, untuk kata relief, saya menggunakan kata naqushun barizatun. Yang ketiga, teknik penerjemahan. Saya banyak menerapkan teknik penerjemahan komunikatif dan modulasi. Contohnya pada frasa keindahan arsitekturnya yang luar biasa diterjemahkan menjadi ru'atu hindusatihi al-mu'ammariyatu al-istitnaiyah. Kata luar biasa dimodulasi menjadi al-istitnaiyah yang artinya istimewa agar selaras dengan standar teks akademik Arab. Setelah menyelesaikan proses penerjemahan, saya melakukan analisis kualitas terhadap hasilnya. Yang pertama adalah keakuratan makna. Teks terjemahan ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi karena semua data informatif seperti angka abad, jumlah tingkatan, nama dinasti berhasil dipindahkan tanpa distorsi informasi. Yang kedua adalah kesesuaian budaya dan keberterimaannya. Penggunaan istilah geografis dan arsitektur telah disesuaikan dengan kamus istilah standar bahasa Arab. Yang ketiga, keterbacaan atau readability, yaitu struktur kalimat mengalir dengan baik yang menggunakan kata hubung seperti wawu athof dan fasilah, yang dimana hal ini lazim dalam penulisan teks deskripsi akademik Arab. Selanjutnya,
kendala dan permasalahan serta solusi yang saya temukan dalam proses menerjemahkan teks deskripsi Arab. Kendala terbesar yang saya temukan adalah menerjemahkan istilah budaya yang spesifik seperti kata punden berundang. Bagaimana cara saya mengatasinya? Cara saya mengatasinya adalah dengan melakukan riset referensi jurnal, menggunakan bantuan teknologi untuk mencari padanan arsitektur yang paling mendekati, lalu saya melakukan validasi kembali menggunakan kamus Arab seperti Al-Munawir dan Al-Ma'ani. Pada akhirnya sampailah kita di penghujung video kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa menerjemahkan teks deskripsi akademik tidak sekedar mengalihkan kata demi kata, melainkan mentransfer struktur visual dan data ilmiah ke dalam rasa bahasa Arab yang baku dan estetis. Refleksi pembelajaran yang saya dapatkan dari tugas ini adalah saya menjadi lebih memahami pentingnya riset istilah-istilah terminologi, khususnya sebelum mengambil keputusan dalam menerjemahkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.